Halo sahabat spoiler dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada video alur film kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Jungle Cruise yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan petualangan ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sebelum Anda melihat video ini, alangkah baiknya Anda melihat terlebih dahulu full film video tersebut. Karena video ini akan menjadi full konten spoiler, jangan lama-lama, langsung aja yuk kita ke intro. Alkisah dimulai dari pasukan Spanyol yang sedang mencari pohon kehidupan di sungai Amazon, yang katanya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pasukan ini dipimpin oleh Don Lope de Aguirre. Selama ekspedisi, satu persatu pasukan tumbang di perjalanan, dan pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Selama di sana, Aguirre meminta mata panah suci sebagai kunci menemukan pohon kehidupan. Karena kepala suku menolak memberikan, Aguirre pun menyerang dan membakar desa. Hal itu membuat Aguirre dan pasukannya terkena kutukan tidak bisa meninggalkan sungai Amazon. Lanjut kita diperkenalkan sama seorang arkeolog bernama Max Greger yang sedang menceritakan kisah pohon kehidupan yang seperti di awal film. Namun para ilmuwan tidak percaya dan menganggap cerita Max tidak masuk akal. Lalu saudaranya Max yang bernama Lily pergi meninggalkan ruangan. Dengan peta di tangannya, Lily berusaha masuk ke ruangan penyimpanan barang. Di sana Lily menyamar sebagai patung untuk menemukan peti berisi mata panah suci. Di lain sisi datang seorang pangeran yang bernama Joachim yang sedang mencari mata panah suci juga. Namun barangnya sudah diambil sama Lily. Lily yang berusaha kabur malah ketahuan sama ilmuwan. Lily yang berusaha kabur naik tangga malah dihentikan sama Joachim, yang hal itu membuat Lily bergelantungan di tangga yang mengarah keluar. Joachim yang berjanji akan menyelamatkan Lily dengan syarat diberikan kotaknya. Ketika kotaknya sudah diberikan, Joachim malah menjatuhkan tangganya. Hal itu membuat Lily terjatuh di atas bis tingkat. Sementara Joachim terkejut karena mata panah tidak ada dalam kotaknya. Lily yang sampai di rumah sedang menyiapkan barang-barang untuk pergi ke Amazon. Lanjut kita diperkenalkan seorang nahkoda bernama Frank. Selain sebagai nahkoda, Frank juga sebagai pemandu tur untuk para penumpang di kapalnya. Selama perjalanan, Frank melakukan tipuan untuk menakuti penumpangnya akan bahaya di hutan Amazon. Tiba-tiba datang suku pedalaman yang menyerang kapalnya Frank. Ternyata mereka adalah salah satu bagian skenario agar penumpang mau membayar lebih. Lanjut, Lily dan Max sampai di kota dekat sungai Amazon. Lily berencana menyewa kapal untuk menjelajahi mencari pohon kehidupan. Di saat di dermaga, Frank didatangi sama Tuan Milo untuk menagih hutang dan menyita mesin kapalnya. Sementara Lily dan Max datang ke bar untuk mencari Tuan Milo. Lanjut ke Frank yang diam-diam masuk ke kantor Tuan Milo. Di saat yang bersamaan, Lily mendatangi kantor Tuan Milo untuk menyewa kapal. Frank yang ada di dalam menyamar sebagai Tuan Milo. Awalnya Frank menolak untuk membantu Lily agar dia pergi, tapi setelah Lily mengatakan punya banyak uang, Frank pun mau membantu Lily dengan syarat bisa membuka laci yang terkunci. Ketika sedang bernegosiasi ongkos jalan, datanglah Max dan Tuan Milo yang asli. Mengetahui itu membuat Lily bakal menggunakan jasa Frank. Saat Frank melihat kalung Lily yang dimana itu adalah mata panah suci, Frank pun memberikan harga murah untuk mengantar Lily ke tempat tujuan. Lalu tiba-tiba datang Jaguar masuk ke dalam bar. Hal itu membuat seisi bar menjadi takut. Frank rela bertarung untuk mengusir Jaguarnya pergi. Melihat Frank yang berhasil mengusir Jaguar, akhirnya Lily mau menggunakan jasanya Frank. Lanjut, saat Frank memasang mesin kapal, datang Jaguar yang ada di bar tadi. Ternyata Jaguar itu adalah peliharaannya Frank yang bernama Proxima. Lanjut, saat Lily naik ke atas kapal, dia melihat banyak burung yang ditangkap. Lily yang ingin melepaskan, burung malah dijebak dan dimasukkan ke dalam kandang. Frank yang ketahuan sama Tuan Milo karena mengambil mesin kapalnya, memutuskan pergi meninggalkan dermaga tanpa Lily. Sementara Lily yang di dalam kandang berhasil kabur. Frank yang melihat burung lepas mengetahui posisi Lily yang berusaha untuk membantunya. Sebelum Lily pergi membebaskan hewan-hewan yang ditangkap karena kapalnya jauh dari dermaga, Lily menggunakan katrol untuk menghindari dari penculik.
karena Lily tidak bisa berenang. Tiba-tiba dari dalam air datang kapal selam yang dikomandoi sama Joachim. Dengan senapan mesinnya, Joachim berusaha menembaki kapal yang dinaiki sama Lily. Hal itu membuat mesin kapal menjadi mati. Frank pun turun dari kapal untuk mengambil minyak agar mesin kapal menyala lagi. Lalu Joachim menggunakan torpedo untuk meledakkan kapalnya Frank. Dengan kecepatan penuh, Frank berhasil menghindari dari torpedonya. Ketika kapal Joachim ingin mengejar baling-balingnya, malah tersandung tali. Hal itu membuat kapal selamnya menabrak dermaga Tuan Willow. Lanjut, selama perjalanan mereka bertiga mulai akrab dalam satu kapal. Kemudian Lily menggunakan kamera jadulnya untuk merekam perjalanan. Lalu Lily merasa kalau kapalnya keluar dari jalur yang ditentukan. Frank pun mencoba meyakinkan Lily kalau jalur yang diambil sudah benar, tapi Lily tetap ingin merubah jalur sesuai yang ada di peta. Di sisi lain, Joachim merasa bingung karena sungai Amazon banyak sekali cabangnya. Dia menggunakan catatan Aguirre untuk menemukan lokasi Aguirre dan pasukannya. Balik lagi ke Meg yang merasa lapar karena kapal tidak ada makanan. Lalu Frank menggunakan tikus untuk menangkap ikan piranha. Setelah makan malam, Meg memutuskan untuk tidur. Sebelum pergi, Frank mengingatkan mereka untuk tidak masuk ke dalam kabinnya. Saat Meg bersiap untuk tidur, dia dikejutkan dengan Proxima yang mengejar. Frank dengan santai menenangkan Proxima agar tidak menyerang Meg. Hal itu membuat Lily merasa kalau Frank tidak bisa dipercaya. Di lain sisi, Joachim dan pasukannya berhasil menemukan Aguirre yang membatu. Dengan setetes air, Joachim berhasil membangkitkan Aguirre. Hal itu Joachim lakukan agar Aguirre mau membantunya mencari mata panah suci. Keesokan harinya, Frank meminta bantuan Proxima untuk mencuri mata panah suci di tasnya Lily. Di luar dugaan, mereka melewati sungai yang deras yang menuju air terjun. Frank dengan sekuat tenaga berusaha memutar kapalnya ke sisi sungai. Karena posisi kapalnya yang seoleng membuat botol anggur Meg tumpah. Proxima yang awalnya ingin mencuri mata panah suci malah menjilati anggur. Hal itu membuat Proxima menjadi mabuk. Lanjut, ketika Frank dan Meg mencari kayu bakar, Lily diam-diam membuka kabin Frank. Dan alangkah terkejutnya, Lily mengetahui masa lalunya Frank, yang dimana si Frank ini dulunya berusaha mencari pohon kehidupan juga. Ketika ditanya, Frank mengakui kalau dia sudah berhenti mencari pohon kehidupan itu karena dia menganggap pohon itu hanyalah mitos. Saat mereka keluar kabin, tiba-tiba mereka ditembaki bius dan dibawa oleh suku pedalaman. Mereka pun dibawa menghadap ke kepala suku. Di sini Frank bisa berkomunikasi dengan mereka. Lily diharuskan menyerahkan mata panah sucinya. Lily yang tidak mau menyerah dan berhasil melepaskan ikatannya, Lily langsung mengambil senjata dan mengancam dengan tombak. Merasa kalau Lily serius, akhirnya kepala suku membuka kedoknya, yang dimana mereka sudah berteman baik dengan Frank sejak lama. Frank minta bantuan mereka untuk bersandiwara agar bisa mendapatkan mata panah sucinya. Lily yang kesal langsung menghajar Frank yang selalu membohonginya. Kemudian Lily meminta bantuan kepala suku untuk menafsirkan makna di mata panahnya. Kepala suku menjelaskan kalau pohonnya tidak jauh dari sini. Tiba-tiba secara mengejutkan datang Aguirre dan pasukannya untuk merebut mata panahnya. Frank bertarung dengan Aguirre untuk merebut kembali mata panahnya. Dengan cepat, Aguirre menusuk Frank dengan belati. Saat jatuh, Frank langsung melemparkan mata panahnya ke arah Lily. Lanjut, Lily dan Meg dikejar Aguirre dan pasukannya. Ketika hampir dapat, Aguirre dan pasukannya ditarik lagi ke dalam hutan karena kutukan mereka tidak boleh meninggalkan sungai. Lanjut, keesokan harinya Lily dan Meg menemukan Frank di pinggir sungai. Mereka kaget karena Frank tidak mati meskipun belatinya masih menancap. Saat di kapal, Frank menceritakan yang sebenarnya. Kalau nama aslinya adalah Francisco dan dia ikut Aguirre mencari pohon kehidupan sekitar 400 tahun yang lalu. Pada tahun 1956, Aguirre dan Frank pergi ke hutan Amazon untuk mencari pohon kehidupan guna menyembuhkan anaknya Aguirre yang sakit. Frank adalah kartografer yang membuat peta yang digunakan sama Lily. Selama ekspedisi, mereka tidak mampu melawan kekuatan alam. Sementara pasukan yang tersisa diselamatkan oleh suku pedalaman. Di sana mereka disembuhkan dari bunga ajaib dari pohon kehidupan.
Kemudian Aguare meminta bunganya untuk diberikan ke anaknya. Kepala suku yang menolak akhirnya diserang sama Aguare karena mata panah sucinya dibawa sama anak kepala suku. Aguare yang ingin merampas dihentikan sama Frank. Di tengah sekaratnya, kepala suku mengutuk Aguare dan pasukannya. Karena kejadian itu, Aguare dan Frank selalu berkelahi. Berapa kali Frank ditusuk, dia tidak akan mati karena yang kena kutukan akan hidup abadi. Karena bosan harus terus-menerus bertarung, Frank pun menjebak Aguare dan pasukannya ke dalam lubang yang jauh dari sungai, sehingga Aguare dan pasukannya berubah menjadi batu. Setelah itu, Frank menghabiskan waktu 400 tahun dengan membangun rumah dan dermaga di dekat sungai. Dari momen itulah Lily mulai simpati dan suka sama Frank. Di lain sisi, Meg dan kepala suku yang mendayung perahu didatangi sama Joachim. Si kepala suku pergi melarikan diri, sementara Meg pasrah dibawa sama Joachim. Setelah Joachim mengancam akan menghancurkan desa, Meg pun memberitahu kemana Lily dan Frank pergi. Di lain sisi, Frank dan Lily telah sampai di suatu tempat yang ternyata pohon yang dicari ada di dasar sungai. Lalu Frank mencoba untuk masuk ke dalam, tapi gerbang yang sangat kecil. Kemudian Frank meminta bantuan Lily untuk masuk membuka gerbang. Namun masalahnya Lily tidak bisa berenang. Lanjut, Frank mengajari Lily berenang untuk masuk ke dalam. Ketika di dalam, Lily tak sengaja menginjak tombol jebakan. Lily dengan cepat mencari tuas untuk membuka pintu. Hal itu membuat air sungainya tersedot ke dalam. Di saat yang bersamaan datang Joachim bersama Meg. Karena Meg disandra sama Joachim, akhirnya Lily memberikan mata panah sucinya. Lanjut, mereka semua pun masuk ke dalam dan mengetahui kalau pohonnya sudah mati. Untuk menghidupkan pohonnya, Lily dan Frank harus menyatukan mata panah sucinya di dinding batu. Setelah itu pohonnya hidup kembali dan ditumbuhi bunga ajaib. Joachim yang tamak mengancam hanya boleh 2 bunga yang diambil. Lily dan Frank pun mengatur rencana untuk menipu Joachim dengan cara Lily menembaki Frank sampai jatuh sehingga Joachim mengira kalau Frank sudah mati. Ketika Lily dan Joachim menaiki pohon untuk memetik bunganya, di saat itulah Frank menyerang awaknya Joachim. Lanjut ke Lily yang berusaha mendapatkan bunganya karena tanpa cahaya bulan pohonnya akan mati. Lalu Joachim berusaha merebut bunganya dari Lily. Dengan cepat Lily melempar bunganya ke Frank. Di saat yang bersamaan datanglah Aguare yang berusaha merebut bunganya. Tak ingin Lily disakiti, Frank pun mengatakan kalau bunganya ada pada dirinya. Hal itu membuat Frank dikejar sama Aguare dan pasukannya. Sementara Joachim yang ingin menyerang Lily karena kesal, Meg pun menghajar Joachim sampai dia tertimpa batu. Di lain sisi, Aguare dan pasukannya terus menyerang Frank untuk mendapatkan bunganya. Namun mereka tertipu karena Frank memberikan bunganya ke Meg. Lanjut, Frank sengaja menabrakkan kapalnya ke batu besar. Hal itu membuat air sungai yang menjadi kering. Karena tidak ada sungai, mereka ditarik akar dan menjadi batu. Lily yang sedih menaruh bunga di patungnya Frank. Hal itu membuat Frank terbebas dari kutukan. Lily yang senang lalu memeluk Frank dengan perasaan bahagia. Tidak hanya itu, saat sinar bulan masuk ke dalam gua, terdapat satu bunga lagi yang tersisa. Hal itu membuat Lily berhasil menemukan obat untuk berbagai macam penyakit. Dan di akhir cerita, mereka semua pun kembali ke pelabuhan dan film pun selesai.